Fatihah lagi, ngerukuk lagi, dan baru sujud. Nah, kemudian di khutbah ini ada khutbahnya. Di salat khusuf dan khusuf itu kalau tidak sendirian ya, kalau jamaah orang masjid itu atau di mana di lapangan apa itu ada khutbahnya. Tapi kalau sendirian ya nggak usah khutbah. Jadi salat khusuf boleh sendirian, boleh jamaah. Kalau nggak ada orang yang salat khusuf ya sendirian saja. Kalau ada khutbahnya bi khutbah ini dengan dua khutbah, ay ma'ahuma, ay ba'dahuma sesudah sudah dua rakaat. Jadi seperti sholat id ya. Jadi khutbah yang sebelum sholat itu hanya khutbah Jumat. Yang selain Jumat itu khutbahnya sesudah sholat. Jadi sholat dulu baru khutbah. Imam ba'dahuma sesudah yusanu khutbatani ba'da fi'li sholatil iddaini wal kusufaini termasuk kusuf. Ay ma'ahuma artinya beserta dua rakaat ay ba'dahuma atau sesudahnya ay yusanu disunahkan khutbatani dua khutbah. Khutbahnya kayak Jumat itu biasa, khutbah pertama duduk, khutbah kedua itu. Ba'da fi'li sholatil idaini sesudah sholat id. Jadi sholat Idul Fitri sama Idul Adha itu khutbahnya sesudah sholat id. Walau fi ghodin bima yadharu. Walau fi ghodin walaupun khutbah dua kali mengerjakan sholat id ini, walaupun sholat id dilaksanakan keesokan harinya. Jadi sholat idnya hari pertama enggak sholat id. Ya mungkin ada sebab lah. Kemudian hari kedua bersolat id. Kan sering gitu di Indonesia. Jadi pengumuman pemerintahnya beda-beda. Kalau NU, kalau Muhammadiyah beda-beda. Akhirnya sholat id kok esok mana? Wis buka tapi belum sholat id. Sholat id kok esok bareng-bareng. Walau fi ghadin, walaupun besoknya. Fima yadharu dapat yadharu yang lebih lahir ya. Yang lebih unggul ya. Selain sholat id 2 itu waktu sufaini dan 2 sholat kusuf. Jadi sholat kusuf sama sholat id itu sama, khutbahnya sesudah sholat. Fatihu dan pembukaannya ula khutbatai ideni lal kusufi bitis itakfiratin. Kalau sholat iden itu pembukaannya dimulai dengan takbir 9 kali. Kalau sholatnya 7 kali, ya. Tapi kalau khutbahnya 9 kali. Jadi sebelum baca alhamdulillah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Wasaniati dan khutbah yang kedua disabin dengan 7 kali. Wilaan dengan bertubi-tubi. Jadi kalau sholat khusus tidak ada takbirnya. Yang sholat Idul Fitri sampai Idul Adha itu kalau mau khutbah dengan takbir 9 kali yang pertama, kemudian 7 kali khutbah yang kedua. Lain kalau orang Muhammadiyah itu kalau sholat id itu khutbahnya sekali tok, nggak ada khutbah kedua, nggak ada. Jadi habis khutbah pertama sudah bubar. Pernah ada yang khutbah itu orang NU diundang orang Muhammadiyah. Kalau khutbah kedua, ya tinggal bubar. Jadi kalau di Muhammadiyah itu khutbah sholat
Idul Fitri sama Oktober Kusuf itu hanya satu kali. Nah, makanya pidato lah, kayak pidato tok boleh pidato. Enggak usah syarat-syaratnya khutbah enggak ada, pokoknya ceramah biasa. Tapi kalau untuk mazhab 4 semuanya khutbahnya 2 kali, ada duduknya gitu. Wayang bagi dan seyogianya ayah sila akan memisahkan sabah khotib bainal khutbataini di antara dua khutbah fit takbiri dengan takbir wa yuksira minhu fi suhufil fi fusulil khutbati orang subki. Untuk memisahkan itu dengan dua khutbah dengan takbir dan sunat memperbanyak bacaan takbir pada setiap pasal dalam sholat dan dalam khutbah. Sebagaimana menurut Syekh Subki, Qalahu Subki. Wala tusannu hari takbirat lil hadirin. Tidak disunahkan takbir ini lil hadirin bagi pendengarnya, pendengar khutbah. Dari khutib itu. Dah. Jadi ini mungkin sudah biasa ya sholat Idul Fitri, Idul Adha sudah biasa. Mungkin yang belum biasa mungkin sholat sholat khusuf, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Nanti sekali-kali ikut. Soalnya ini aneh, sholatnya aneh. Jadi rukuknya 2 kali, rukuknya 2 kali. Yang Idul Fitri kan rukuknya sekali, ini rukuknya 2 kali. Rukuk pertama nanti Iqtidal baca lagi Fatihah sama surat lagi, terus baru itu yang lain itu yang lainnya sama. Udah ada yang tanya? Itu apa persyaratannya ya sama dengan Jumatan itu. Kalau Iya. harus mendengarkan, kalau nggak mendengar, kalau ngomong sambil ngomong nggak boleh gitu. Oh iya. Memang Jumatan kan fardu ya. Jumatan itu fardu. Bukan sunnah. Sedangkan ini sunnah. Khutbahnya saja sunnah. Kalau Jumat kan khutbahnya kan wajib. Kalau ini khutbahnya ya sunnah lagi. Artinya andai kata tidak khutbah enggak apa-apa. Kalau makanya orang Muhammadiyah khutbahnya sekali tok. Sekali tok ya enggak usah itu. Kok enggak khutbah aja enggak apa-apa kok. Cuman ini kan masalahnya Rasulullah ya. Rasulullah kan mesti 2 kali khutbahnya itu. Ya. Sekarang sholat sunat istisqa. Nah ini istisqa ini minta hujan. Jadi sholat sunnah istisqa itu sholat sunnah minta hujan. Minta hujan ini bisa berjamaah, bisa sendirian. Contohnya ya, sendirian. Semuanya mau gali sumur. Ini kira-kira biar sumurnya enak, airnya tidak asin. Sholat di atasnya sebelum digali itu sholat 2 rakaat itu. Sambil minta ya Allah, itu sholat istisqa namanya juga. Jadi, tapi yang ini yang akan diterangkan ini surat istisqa yang di lapangan yang seperti surat itu. Wa sholatul istisqa'i indal hajati lil ma'i. Li faqtihi amruhatihi aqilatihi. Wa sholatul istisqa'i adapun sholat istisqa dikerjakan itu indal hajati ketika butuh lil ma'i kepada air. Kenapa butuh? Lifaktihi karena lama tidak hujan, tidak ada air. Mulu hati atau asin. Ini asin jaluk ben ora asin, sumbernya kok ben metune ora asin lho. Qilatihi itu sedikitnya air. Enggak cukup. Karena milinya sumbernya itu sedikit. Itu surat sunah istisqa bisa. Dan sumbernya gede.
kilatihi dengan sedikitnya air bihaitsu la yakfi sampai tidak cukup air itu. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi sholat istisqa itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita kepada air. Mungkin karena tidak ada air, karena sudah beberapa bulan tidak hujan. Mungkin karena tidak ada air tawar, karena asin semua. Nah, mungkin karena airnya nggak cukup, sedikit sekali. Jadi boleh sholat sendirian, boleh jamaah. Kalau jamaah itu seperti sholat Idul Fitri. Nah, saya belum pernah khotbah ISIS kok, belum pernah. Dulu saya pernah ikut sholat ISIS kok, di mana ya? Yang kayak dan kalau nggak salah. Di Pemalang belum ada. Sekarang itu orang mau sholat ISIS kok kadang-kadang berani. Gak ada yang ngami, khawatir kok nggak hujan. Kok nggak hujan kok izin. Oh, nggak hujan butuhan wong akeh kok izin. Ya perkara kedosane imame, imame ya kabeh dosa kabeh. Jadi ini pernah dikerjakan di Turki ya. Turki waktu Erdogan ini, Turki itu kena kemarau panjang. Terus sholat istisqa, hanya perintah presiden. Semua sholat istisqa. Itu di TV Turki itu ada komentar dari ilmuwan-ilmuwan. Ini kan sudah abad ke-20, itu kalau istisqa itu dulu zaman Nabi, sekarang nggak usum istisqa, nggak mungkin hujan. Waktu istisqa pertama memang nggak hujan, akhirnya perintah lagi Erdogan, sekarang istisqa bareng Erdogan turun, semua bareng serentak, terus hujan besar. Turki itu hujan besar. Tapi para ilmuwan yang TV wis ngomong kayak kali sama kuno ini istisqa itu kuno 1400 tahun yang lalu dikerjakan saiki. Nah ini. Jadi memang istisqa ini hubungannya sama keyakinan ya. Keyakinan kepada Allah bahwa kita minta dan akan diberi. Itu tidak yakin. Sekarang nggak ada orang mau istisqa. Aku mau wedi hujan gue dipoyok doang. Oh, kayak khotibe orang mandi. Nggak usah. Pokoknya sholat saja. Itu sunnah. Saya waktu akan gali sumur itu, terus saya istisqa tuh. Yang sekarang itu. Yang di depan itu. Kan di belakang kan saya nggak istisqa itu. Yang saya pasrah sama Pak Kiai siapa itu. Pak Kiai. Pak Kiai nggak istisqa, ini doa tok. Karena setelah itu gagal, asin keluarnya, saya pindah depan rumah. Saya sholat sendiri 2 rakaat. Sholat itu ya Allah minta. Itu kemarin di tempatnya Buya kering, pondok sana kering. Tempat saya ditarik kanan kiri tidak kering alhamdulillah. Dan anu ya, tidak asin. Alhamdulillah ya. Jadi pokoknya sholat saja. Pokoknya sholat itu untuk kebutuhan kita. Para sahabat nyeluk uyah sholat. Apalagi kita butuh air untuk orang banyak ya. Sudah, saya teruskan. Wahia ka sholatul idi. Adapun sholat istisqa itu seperti sholat Idul Fitri dari Idul Adha. Lakin tetapi yastaghfirul khotibu badala takbir. Tetapi khotibnya itu membacanya baca istighfar. Baik hanya takbir. Allah Akbar ini astagfirullahaladzim gitu diganti. Jadi Allah Akbar diganti astagfirullah. Fil khutbah itu juga khutbah. Wa yastaqbilu kiblata dan menghadap kiblat halatat doai ketika berdoa. Jadi ketika berdoa kan biasanya kalau khutbah biasa kan menghadap ke orang ya. Ini belok ke sana ke kiblat. Jadi punggungnya yang kelihatan jamaah itu punggungnya. Besok dulu kiblata. Halatat doai ketika doa. Ba'da sodil khutbah tisaniyah sesudah
Sesudah memulai khutbah yang kedua, nahwi selusiha, ya kira-kira sepertiga khutbah kedua. Nah ini sebenarnya kalau diterangkan tentang panjang itu ada merubah ini apa? Merubah selendang. Jadi selendang itu ditarik ke sini, yang asalnya ke sini ditarik ke sini loh. Dulu saya pernah lihat jalan begitu. Dan memang di kitab yang lain ini sangat singkat sekali, menerangkan terlalu singkat ya. Pada umumnya singkat sekali. Jadi gampangannya memang gitulah, pengambangannya sholat istisqa itu boleh sendirian berjamaah. Kalau jamaah yang penting khutbah. Yang khutbah itu kayak khutbah Idul Fitri, tapi takbirnya jenenge istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sanga, astagfirullahaladzim. Khutbah kedua astagfirullahaladzim ping pitu. Sama ae wong loro ya khutbah. Apa? Sama ae wong loro tok. Oh, wong loro. Ya khutbah ora apa-apa lah, wong loro ora apa-apa kok. Angan ngono ana. Ana sing ngomong. Khutbah kan maca alhamdulillah, maca selawat, terus nasihat, ojo kawin istighfar. Biasanya ini puasa dingin tuh. Jadi ini situ ke pemerintah, biasanya pemerintah menginstruksikan supaya sebelum sholat istisqa puasa 3 hari. Jadi umpamane dina Selasa, mulai Sabtu, Ahad, Senin, puasa Selasa. Sholat istisqa ngono kabeh. Dan berangkatnya itu tidak berangkat orang tok. Juga wedhus, apa kambing, apa itu apa sapi, kebo, gowo kabeh ring lapangan. Enggak nang lapangan sholatnya kalau kucing-kucing gowo, pokoknya melu mulai sholat kabeh itu. Nang kitab ini. Iki singkat sekali keterangan nang kene iki. Tapi intinya memang gitu, intinya singkat-singkat aja, nggak usah repot-repot. Yang penting ada khutbahnya, sudah. Nah, khutbahnya sudah sholat sama saja. Dia sudah sholat khutbahnya, dari Jumat. Tahu jadi ya, bukan puasa sih mungkin hujan. Kayak istighfar ini astaghfiruka biqudratillah wa astaghfiruka wa astaghfiruka biqudratika. Astaghfiruka itu mana menarik kudratullah, biqudratika. Jadi yang sholat istighfar juga begitu. Ada hadis mana hamilu hawaijakum fil maktubat. Bawalah kebutuhanmu ketika kamu sholat fardu, sholat fardu bisa itu doa apa saja di situ diminta. Itu ada pesan begitu dari hadis hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud. Jadi hamilu hawaijakum fil maktubat. Juga bisa istisqa. Tapi sudah berapa minggu, berapa bulan tidak hujan nih, sudah banyak mati tuh binatang ternak, banyak yang mati kalau tidak ada hujan. Terus Nabi langsung doa sedang khutbah langsung doa, terus langsung hujan turun terus sampai seminggu sampai khutbah. Mana orang mau sing usul mana, tapi sudah semua hujan banjir minta supaya jangan hujan. Jadi minggu Jumat Singarap itu terus Nabi minta Allah hawalena ya Allah hujannya di atas bukit-bukit saja, jangan dipatahkan di kota Madinah. Akhirnya itu budaya itu. Jadi soal istisqa itu bisa juga istisqa itu makna istisqa kan minta hujan, minta siraman. Nah,
ada sholat khususnya, ada yang bisa juga ketika sholat Jumat, minta zuhur atau itu bisa. Jadi kalau about begini, about saya 40 tahun bareng Anom tidak pernah istisqa Anom. Kenapa? Karena zikir la ilaha illallah itu juga bisa meminta hujan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa meminta kecuali Allah. La ilaha illallah. Hujan kok. Jadi begitu Abah Anom kalau minta hujan, zikirnya diperbanyak. La ilaha illallah. Tapi bukan berarti saya melarang sholat istisqa. Barangkali mau minta hujan beberapa cara. Yang sebenarnya dulu ada sholat istisqa seperti ini. Dalam ulama ada yang tidak sholat istisqa kalau zikir sholat. Jadi zikir dari itu awas ini zikir lagi gempa. Maka ada gempa di Jawa Barat berulang kali itu tidak ada yang belum melanda. Itu tempatnya Abah itu tidak ada pernah gempa sejak dulu. Insya Allah sampai yang akan datang. Sebab ada hadis begini. Hadis yang mengatakan tidak akan kiamat selagi masih ada orang zikir Allah. Jadi di mana daerah situ zikir dari Allah diperbanyak, insya Allah tidak ada gempa. Sekarang Aceh gempa. Sekarang Aceh gempa. Tadi pagi susulan yang kedua. Mudah-mudahan selamat. Terus Jawa Timur juga ada gempa. Jawa mana sih? Mudah-mudahan mana banyak gila itu biar tidak gempa. Itu ada hadisnya. Tidak akan kiamat selagi masih ada orang yang mengucapkan Allah. Barakatan masuk Allah terus. Sudah, sekarang selesai sholat istisqa. Namanya jangan bersulit sholat istisqa. Minta saja kalau memang tidak ada. Ayo minta. Kalau kayaknya, kalau minta tapi sumurnya sudah ada tapi keluar asin, nah itu terus minta. Ya bisa juga bisa sholat istisqa bisa. Dia sumbernya dirubah. Itu jadi begini ya. Sumur itu ternyata setelah saya amati itu kan dari beberapa arah, kanan kiri, dari wetan kulon laut kidul ya. Itu salah satunya biasanya ada yang tidak asin ya. Jadi itu kalau kita makan anunya bismillah atau pas cek perke mau perke cewarasin betulnya caranya sumber yang dulu lewati lagi sumber maksudnya sumber mana itu kan ditarik maling buli harus ngarep itu cewarasin maling buli jadi kita dulu beda dulu jadi yang bapaknya namun itu iya jalan itu jadi anak suara asin tapi saya itu suara asin kan gimana biar asin orang ya namanya Allah Ta'ala berpuasa untuk merubah dari asin tidak asin contoh kemarin namanya nasi jayu soalnya harus jayu itu sudah lama sejayu kota jayu kota itu wabih asin tapi ada telaga ciurasin itu biar jadi istisqa telaga itu mau orang itu bersih artinya semua benda-benda di situ nggak boleh digoyang-goyang kalau goyang itu asin mana ini terus sumur masjid alun-alun sejayu itu orang asin paling semua rumah tapi sumber asin tapi
iku tok loro jolasin. Jadi nang masjid jame Al-Ayun Galuh jolasin terus itu telat dari jolasin. Terus dulu kan ISIS kok wayu Allah di ISIS kok. Ya soalnya kok dosanya kok di pengeran istighfar ini karena kemarin istighfar sampai istighfar istighfar misalnya pengeran maling dan wali kalau kata dari wali baru berdoa wali baru jadi memang dulu wali-wali itu membuktikan karomahnya begitu karena ada asin dan semua sumur asin ya kadang sampai tidak juga dulu kan air laut masuk ke sumur itu tapi sumur itu cubit biar kita kunci biar sumur itu masuk ke laut ada pas-pasan ada pas surut sih orang pas-pasan tapi balik itu adem mana tapi saya adem mungkin ya cuma bahasa suci tapi sekarang di Tanjung memang tidak ada sumur asin sumur saya adem kafe alhamdulillah nang pinggir laut kan iya adem malah di pinggir laut bila adem di laut jadi nang gone makam pinggir makam kan adem terus pinggir mele sampai ulun dia adem kafe nang kubur ya adem iya adem kafe malah dia asin itu sih berbondong satu asin itu pinggir macam apa ya bisa ngatur KPU gampang ngatur Wali kafe berarti. ini pengalaman B11 loh. Oh, artinya pengalaman Rahman-Rahim nemen dijual P dia lokal ini. Nah, sekarang sholat sunnah tarawih. Ya. Jadi nanti kalau kita sholat makmum kalau Muhammadiyah khutbah di situ, beliau sholat paket sama khutbah itu. Lagi sholat sunnah tarawih sekarang. Tarawih di Jawa Muhammadiyah mulu kini mulu. Sholatul tarawih wa hiya isruna raka'atan. Sholat tarawih itu 20 rakaat. Enggak orang sholat tarawih 20 enggak orang kitanya. Sholatul tarawih sampai ke Turki 20, sampai ke Iran 20, sampai ke Pakistan. Orang Mekah di negeri 20, tinggal wabi. Bawa juga ke luar Eropa. Bagaimana bikin zaman dapat 20. Sholat tarawih dan ada pun sholat tarawih bahagia ada itu isruna rakaatan 20 rakaat. Diasih taslimatin dengan 10 kali salaman. Fi kulli lailatin di dalam tiap-tiap malam min Ramadana dari bulan Ramadan. Li khobari mangkola li khobarin karena ada suatu hadis mangko Ramadana imanan wa hisaban ufir lahu ma taqaddama min dambi. Mantu pone wong maka ngajek ini sembahyang Ramadan berdiri sholat bulan Ramadan imanan karena iman wahtisaban dan mencari pahala. Jadi si mongkol dulu pahala Gusti Allah akan Nabi. Ihtisab itu maknanya mencari pahala. Mangkoma siapa nih orang yang berdiri sholat Ramadan di Ramadan iman kaliman wahtisaban dan ihtisab beriman dan keikhlasan karena Allah. Ihtisab itu maknanya biasanya telah boleh ganjaran ihtisab itu.
Jadi ghufira maka diampuni lahu bagiman maka kodama dosa yang sudah lalu min zambihi dari dosanya. Masa sesuatu takut sama sudah lewat min zambihi dari dosanya. Jadi sebenarnya begini ya, yang nama iman dan ihtisaban itu bukan hanya untuk orang tarawih, semuanya orang kalau ibadah ya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, puasa, haji, macam-macam itu ya imanan wa ihtisaban. Jadi walaupun kan Nabi jauhnya seperti ini bukan untuk Ramadan toh, semua. Contohnya siapa yang puasa Senin Kemis imanan wa ihtisaban, maknanya berdoa semuanya imanan wa ihtisaban. Jadi dalam hati kita ihtisab itu apa? Ihtisab itu kan ngitung-ngitung, mana ngitung-ngitung. Hisab itu ngitung, ihtisaban ngitung-ngitung. Ngitung apa? Ngitung ganjaran. Nah, kan Rasulullah sudah bersabda begini. Tiap orang jamaah pahalanya 27. Itu terus kita ihtisab. Saya tak sholat jamaah, biar saya dapat pahala 27. Lalu gitu, ya Nabi yang jauh ini. Ba'amaman akto, ya, wattaqo, wa soddaqo bil husna. Maknanya apa? Ba'amaman akto siapa yang memberi sedekah apa zakat apa zakat, wattaqo dan bertakwa, wa soddaqo dan membenarkan bil husna dengan janji-janji Allah, janji Rasulullah. Janji engkau melak surga, janji engkau oleh pahala, janji engkau diampuni dosanya, janji itu sedekah bil husna, kita harus membenarkan. Jadi jangan disalahkan oleh kisah itu. Oleh ikhlas, dunia oleh sembahyang sah, para pahala, itu ngongkon para balik Quran. Sedekah bil husna, kita membenarkan bahwa itu janjinya Allah sendiri. Nanti akan dapat surga. Itu jadinya Allah. Jadi kita itu apa? Jangan menafikan sesuatu yang jelas sekali begitu. Ini saja sudah man koma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi ada ihtisab itu. Jadi tidak bisa. Ini itu malah ngitung-ngitung ganjaran. Wah, boleh ganjaran. Ganjarannya apa? Ganjaran itu ya diampuni dosanya itu. Kan ganjaran gede mana. Nah, itu. Jadi semua ibadah kita kalau kita tidak ihtisab, Allah Taala nggak akan ngasih, nggak kepengen DKI. Jadi kita harus ingin diberi apa? Diberi yang dijanjikan Allah. Nanti masuk surga, nanti akan diberi ampunan. Itu percaya. Wasaddaqa bil husna. Nah sebaliknya, fa'ama man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, membohongkan, tidak percaya dengan janji-janji Allah. Itu akhirnya apa? Ya akhirnya fa'ama man bakhila wastagna fasan yasiru lil usra, nanti hidupnya sulit terus itu. Orang yang tidak percaya dengan janjinya Allah, dia sulit terus hidupnya. Kesulitan terus. Tapi kalau yang percaya, kalau saya yasiru lil yusra, akan dimudahkan terus. Jadi ini apa namanya? Namanya apa ini? Masalah iman wa ihtisaban adalah untuk semua ibadah, bukan hanya untuk sholat sholat tarawih saja, bukan. Seperti ini lagi. Selalu kamar itu munsali. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Itu bukan hanya sholat saja. Ya puasa juga gitu. Puasalah kamu seperti aku puasa. Hajilah kamu seperti aku haji. Itu semuanya tidak untuk sholat saja. Itu kadang-kadang kita tuh malah akhirnya nggak pas kalau Rasulullah berkata satu kali sudah sahabat paham semua. Nggak ada dici. Nah, ya. Jadi kita memahami mangko Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Ya, makanya semua ibadah kita harus imanan wa ihtisaban. Wajibu at-taslimu, dan wajiblah apa at-taslimu taslim. Taslim maca salam min kulli rakaataini saben-saben rong rakaat. Jadi rong rakaat salam. Kalau sholat arba'an minha bisa dimatin lam tasihah. Kalau sholat mengulang sholat sebelum arba'an petang rakaat minha saking tarawih tadi bisa selimatin dengan salam satu lam tasihah, maka tidak sah tarawihnya. Bikhilafi sunnati zuhri wal asri wa duha wal witri. Berbeda dengan sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, 4 rakaat, salam satu sekali salam boleh. Kalau ini tarawih itu ada hadisnya sendiri. Apa hadisnya? Hadisnya sholat laili masna, sholat malam itu dua. Kalau sholat siang itu 4 boleh, sholat duha 4, apa zuhur, qobliyah zuhur 4, asar 4 nggak apa-apa, qobliyah asar. Witir 3 boleh sekali itu. Jadi untuk salat tarawih ini memang harus dua. Lah Nabi Muhammadiyah 44. Malam pas salam baik. Muhammadiyah dalilnya itu, dari hadisnya Aisyah itu Rasulullah di sholat di dalam puasa dan di luar puasa itu 11 rakaat. Itu dalilnya itu. Rasulullah sholat di dalam puasa dan di luar puasa 11. Kalau 11 kan dengan ulama kan 8 itu sholat tahajudnya, yang 3 witirnya kan gitu, 11 itu. Tapi dianggap itu sholat tarawih itu 11 rakaat, 8 rakaat 4. Arba'an. Memang ada, saya mau arba'an. Maksudnya itu arba'an itu istirahat gitu. Jadi biasanya begini ya, kalau kita sholat, tapi bukan sholat baca kulhu, tabat itu bukan. Sholat yang 1 juz loh. Atau seperti di Temboro, sholat tarawih itu 1 malam 30 juz. Saya sudah pernah ikut 10 hari. Itu di situ ada 4 rakaat istirahat. Kesel kan? Kesel. Sebabnya satu rakaat itu 2 juz bacaannya. Jadi ya pokoknya itu dibagi 20 lah, 30 juz dibagi 20. Itu ngomong aja dia orang mami loh. Jadi di situ nanti ada dua salaman ya, 4 rakaat istirahat, medang, minum kopi, mulai mana. Kalau kesel, nah kalau sholat jamaah itu balik tabat, kalau ada kumutal asur ya nggak istirahat, nggak apa-apa. Karena tarawih kan mana beberapa kali istirahat, mana tarawih itu rawahayu tarawihan itu kan istirahat maknanya. Mana istirahat tuh karena 3 kali istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, akhirnya istirahatnya tarawih, namanya tarawih itu berapa istirahat. Nah kalau tidak pernah istirahat karena itu matanya bolak-balik ala mutasur, kalau kulhu yo tarawih jenenge tarawih tapi enggak istirahat. Sudah, jadi saya ulang lagi. Jadi sholat tarawih itu 2 rakaat salam. Kalau 4 rakaat salam, mazhab Fathul ini tidak sah. Bikhilafi surat zuhri wal asri wal duha wal isri, berbeda kalau sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, sholat duha 4 boleh. Makanya ba'awas itu sholat duhanya 4. Memang dalam uhurnya karangannya Imam Syatibul Jalani itu dalil begitu. Sholat duha itu boleh 4. Kalau sholat malam tidak boleh 4, harus 2. Karena
sholatul laili masna. Sholat malam ini dua-dua itu bersahabat begitu. Jadi kalau begitu mafhumnya kalau banyak sholat siang boleh 4. Begitu pendapatnya Sabtu Ketidakan dalam kitab Al-Umumnya. Tapi nggak usah nggak usah apa itu sih? Tahiyat awal. Nggak usah tahiyat awal. Nggak usah, kalau tahiyat itu boleh, nggak usah tahiyat awal nggak apa-apa. Malah tahiyat awal jadinya bukan 4 tapi 2. 2 tahiyat. Cuman nggak jalan kok kan masalah. Urut tahiyat sih. Jadi kalau tahiyat awal itu bukan dikatakan 4 tapi dikatakan 2. Mana mazhab Hanafi ngitungnya 2 itu kalau tahiyat awal. Kalau 4 nggak usah tahiyat awal. Tapi memang boleh awal nggak apa-apa. Wayanwi pihak tarawih dan wayanwi lan niat wong pihak kelawan sholat mau atau yang sholat tarawih atau dia Ramadan atau dia Ramadan. Jadi usuli sunat tarawih atau usuli sunat yang Ramadan. Wafi'luha adapun mengerjakan sholat tarawih itu awal waktu afdolu kulwi utomo min fi'liha daripada mengerjakan tarawih asna'ahu tengah-tengah waktu tengah malam. Jadi maksudnya habis isya langsung sholat tarawih. Karena orang yang ngerti aku kok sholat tarawih jam 11 malam. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih adil yang sesudah isya itu langsung sholat tarawih. Min fi'liha asna'ahu. Baca Naomi sudah tidur. Jadi turun di sini, mari kongkot jam 12 atau jam 1 bangun sholat tarawih. Itu juga boleh. Tapi kata Fathul ini lebih utama yang pertama itu. Jadi nanti malam ya tahajud. Khilafan berbeda pendapat 5 wahamahu Sulaimi. Berbeda pendapat dengan pandangan Imam Sulaimi yang berpendapat bahwa tengah malam itu lebih utama. Kalau namanya pengalian Hidayatullah, kan ada namanya jamaah Hidayatullah yang pusatnya di Malaysia di Kalimantan Timur, di Surabaya dan di Nganjuk kan pernah juga tahu orang Hidayatullah itu kalau tarawih itu malam jam 1 malam tarawihnya. Ya paling mau 11 jam kalau saat Hikmalia. Kalau yang kita itu kan sholat tarawihnya habis sholat isya. Jadi nanti malam ada lagi sholat tarawih, sholat tahajud namanya. Jadi jumlahnya lebih banyak, 20 tambah 8 nanti malam yang ini. Sudah. Tapi memang kita perlu tahu perbedaan pendapat itu sehingga kita bisa milih mana yang kita suka. Jadi kalau Imam Khulaimi itu mengatakan bahwa sholat tarawih 20 rakaat itu lebih baik tengah malam habis tidur. Jam 12 bangun tarawih. Wasumya tarawih dan dinamai di mana yang sholat tarawih li'annahu karena mereka kanu yastaifuna itu loh akhirnya istirahat. Dikatakan tarawih itu karena pada istirahat bolak-balik loh. Sumiyat dinamai tarawih in sholat tarawih li'annahu karena sesuai kaum kamu mereka itu ya sarikuna podo istirahat coba wong lituli yanihim karena dowone wacan ngadike mau baca kulita mateni kali 2 kali salam. Jadi 2 kali salam kan berarti 4 rakaat itu istirahat. Nanti 2 kali salam istirahat gitu. 2 kali salam istirahat. Nah, jadi kalau ingin praktik seperti ini
ke Temboro aja. Ke Temboro sekali-sekali sholat semalam saja. Satu malam 30 juz. Namanya wisata rohani. Wisata rohani gak mulang kuburan-kuburan. Kalau ada kuburan ya baru sholat tarawih semalam suntuk hatam ya. Jadi itu ya, seperti saya sampaikan. Jadi dimaknai makna tarawih karena berulang kali istirahat lituli qiyamihim karena panjangnya berdirinya mereka baca kulitas milateni saya ini 2 kali salam istirahat. Wasirul isrina anar rawatiba al-muqaddata fi ghari Ramadan asarun apa? Fadu ifat fihi ila anahu waktu jidin tasmirin. Disebut sholat tarawih karena beristirahat setelah lama berdiri dengan khusyuk seusai setiap 2 kali salam. Adapun hikmahnya 20 rakaat yaitu sunat rawatib yang muakkad di luar Ramadan ada 10 rakaat. Lalu pada bulan Ramadan dilipat gandakan sebab bulan Ramadan merupakan waktu yang penuh kesungguhan dan kesiapan mental. Jadi alasannya kenapa 20 rakaat itu. Karena dibandingkan kalau sholat rawatib ya. Ana rawatibah muakkadah fi Ramadan asrun. Lalu ifat maka dilipatkan 2 kali fihi dalam bulan Ramadan. Yanahu waktu jiddin wa tasmirin. Udah. Jadi gambarnya sholat tarawih itu jalan tarawih sebab berulang kali istirahat. Dan sekarang di Masjid Bahul Hikam itu sekarang satu malam itu 1 juz. Kemarin tidak tahu nanti, saya kan belum datang, saya mungkin pulangnya tanggal 10 Ramadan. Jadi apa diteruskan apa enggak? Mudah-mudahan diteruskan. Surat wong tosak tayung sari lho, kena sing kanggo sing pengen seju semalam maring Bahul Hikam. Berumane pengurus orang sing gremeng. Bulan karepe orang. Wa takriru qul huwallahu ahad salasan fi rakaatil akhirati min rakaatiha bid'atun wa hasanatin ya nabihi ikhlalan bis sunnah kama tadi syekhuna. Wa takriru dan mengulang-ulang qul huwallahu ahad, mengulang lafaz salasan 3 kali fil rakaatil akhirah dalam rakaat yang terakhir min rakaatnya dari beberapa rakaatnya tarawih itu bid'ah hasanah tidak bagus kalau tidak ada tuntunan ya Nabi ikhlalan karena tidak ada zaman itu sebab bertentangan bisunah dengan sunnah sama bagi syekhuna. Tapi tidak asum di Indonesia, tidak asum ada kulhu telu barang tidak ada. Kalau kulhu falak nas itu nanti rokaat terakhir dari witir itu memang semuanya sudah diterangkan di sini begitu kemarin. Tapi kalau rokaat terakhirnya sholat tarawih kulhu telu nggak ada yang mengerjakan di sini. Wah, selalu tahajud juga sudah selesai itu. Selesai tadi sholat tarawih. Jadi saya ulangi ya, sholat tarawih. Sholat tarawih itu 20 rakaat. Jadi ceritanya begini, sholat 20 rakaat. Dulu zaman Nabi itu memang sholat tarawih Nabi 3 malam toh. Mari itu tidak keluar lagi. Jadi Nabi tidak keluar lagi. Tidaknya ada sahabat, Nabi kenapa tidak keluar lagi, ditunggu. Iya, saya hadir nanti diwajibkan Allah Ta'ala, kalau diwajibkan nanti kamu repot.
Jadi kalau saya tidak keluar berarti sunnah. Jadi Nabi itu pikirannya agar umatnya tidak berat gitu loh, tidak berat. Nah, jadi kemudian setelah Nabi meninggal, ketika Umar itu sholat tarawih itu di masjid itu banyak, ada makmum si A, makmum si B, makmum si C. Jadi saat masjid itu pirang-pirang sing moco sing imami tarawih. Ya semalam pokoknya lama sekali itu. Sehingga Sayyidina Umar itu lihat loh, ini kok apa namanya, kok gini, kok rame sekali. Dan baca Fatihah bareng-bareng, orang telu papat imame, orang umur wedok imame dewe wedok, kok lanang maneh ngono. Jadi terus Sayyidina Umar, bagaimana kalau kita kumpulan saja bareng-bareng, imamnya satu saja. Nah, terus disatukan oleh Sayyidina Umar, dipilih angka yang paling ringan. Sebab dulu itu orang sahabat itu kalau sholat panjang-panjang, sudah panjang-panjang banyak lagi. Seperti Imam Malik itu 36 rakaat itu. Sampai sekarang itu. Ya kami niru sahabat ada 36, ada 40. Lah Umar ambil yang tengah-tengah ini yang 20 rakaat saja, 30 rakaat. Akhirnya disepakati, makanya Umar bilang gini, nikmatul bid'ati hadza. Bid'ah yang paling nikmat iki. Maksudnya bukan bid'ah dolalah, makanya di situ ada ulama mengatakan itu bid'ah itu kata Umar ada yang bid'ah hasanah. Artinya sholat tarawih itu dulu zaman Nabi sudah ada. Cuman dikoordinir sama Umar itu yang baru. Sebab ketika zamannya Abu Bakar itu sembahyang dulu imamnya sapa sing imam apa maca qiraat enak ya makmumnya akeh. Jadi sahabat itu macam-macam ya. Mungkin ada yang suwe. Nah, temboro itu yang dulu. Nang temboro itu banyak sekali. Ada yang 1 juz 1 malam, ada yang 5 juz 1 malam, ada yang 10 juz 1 malam, ada yang 15 juz 1 malam, ada yang 30 juz 1 malam. Dari ini, sebabnya akan masjidnya nang temboro kan masjid desa-desa. Ya masjid itu temboro, tapi banyak sekali ada pondok pusat, pondok orang. Jadi milih. Jadi ada yang paling banyak ikut yang 1 juz 1 malam. Tapi sing ada mutakasur nggak ada. Aku atau melok sing ada mutakasur nggak ada. Semuanya minimal 1 juz tembor itu. Nah itulah. Jadi apa namanya? Jadi sholat tarawih itu bukan bid'ah dalam arti kata bid'ah terus kalau nambahin sholat zuhur 6 rakaat bid'ah, bukan gitu. Aslinya ada, Rasulullah sudah pernah sholat tiga malam keluar, cuman tidak keluar lagi gitu loh. Memang yang mengkoordinir biar tidak banyak imam itu Umar. Makanya Umar bersabda, nikmatul bid'ati hadza. Ini bid'ah yang paling nikmat ini. Sholat tarawih ini bid'ah. Dan itu diteruskan sampai sekarang Mekah Madinah, walaupun orang Wahabi itu tidak berani ngerubah-rubah. Kemarin ada berita orang Wahabi itu memanggil pengurus Muhammadiyah Indonesia. Sholatnya kok katanya tidak 20 itu. Iya, ini gimana? Apa ada rencana mau dirubah itu? Apa itu Mekah Madinah mau niru Muhammadiyah. Jadi malah, tapi mungkin tidak berani, tidak mungkin namanya. Tapi tidak tahu namanya Muhammad bin Salman Sakar Video. Tapi ya waktu aku nak aku lagi gawe sahur lagi terawih. Terawih dewi-dewi kan? Nah, sinaran 20 rakaat kan? 20 rakaat kalau misalnya aku nute orang tahu. Akhirnya sejak dulu sampai sekarang masih 20 rakaat masih haram itu. Tidak berani merubah Wahabi itu.
Babi kan sekarang dewek, tapi nggak berimlah buat 20 rakaat di situ. Tapi masjid-masjid yang lain mungkin yang kecil-kecil itu mungkin ada 8 rakaat mungkin ada. Tapi di Mekah Madinah tidak ada. Pasti saya kan pernah sholat di sana, umroh sebulan puasa, jadi 20 rakaat terus lah. Tidak ada. Di Madinah juga begitu. Di Madinah saya kan ke sana juga ke Madinah. Saya juga 20 rakaat. Jadi tidak ada yang 8 rakaat, tidak ada. Saat dunia tidak ada 8 rakaat. Zaman datang ke Iran, zaman datang ke Turki, zaman datang di Amerika, Amerika sana, semua 20 rakaat. Terus sini India, Pakistan, 20 rakaat semua. Tak ada 8 rakaat. Ngarang tuh Muhammad itu ngarang. Jujur hadisnya salat tarawih, salat sholat witir itu, salat rakaat itu. Aneh di Muhammad ini. Mustahid ini. Makanya nggak berkembang sekarang namanya. Targetnya nggak berkembang. Karena dari kalangan Muhammadiyah sendiri, generasi mudanya yang tamatan Madinah, Makkah sana sudah pada usul. Jangan ditarjih lagi. Wong hadisnya sama masyarakat biar saja milih yang mana. Jangan ditarjih. Karena sama ditarjih nanti. Enggak. Jadi itu. Jadi yang penting itu sholat tarawih itu. Jelaskan saja sudah jam 10 lebih lepas. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma inna salamatan bidin Walau badal qadal Lama awina ya bisa karotil mawdi benar apa inna hisab Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka ajanana wa amdanana wa amdanana wa auladana wa zurriyatana wa kulla syai'in alina Allahumma ja'alna iyyakum bi kanatika min syarri marid wa jabir min fadil kami ala kulli syai'in Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana shrif 'anna jahannam inna dhanbana ghurama inna sa'at mustaqarrama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Sallallahu alaihi Muhammad nabi ummi amin bi Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Yai pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.